Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa di tahun kali ini. Nah, teman-temanku sekalian, saat ini kita akan di acara Kurma Kuliah Ramadan. Nah, kita sudah kedatangan bintang tamu yaitu Ustadz Furqan Hidayat SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-temanku sekalian, beliau juga merupakan ketua pengurus dari Darus Syafaat, yang dimana ketua pengurus dari Ma'had MTS Negeri 10 Banyuwangi itu sendiri. Nah Ustadz, tema kurma kali ini kan tentang sunah-sunah pada bulan Ramadan. Nah, itu kita kan sebagai orang muslim harus melakukan ibadah-ibadah yang baik di bulan Ramadan, Ustadz. Nah, itu hal-hal sunnah yang dilakukan Rasul itu apa saja sih, Ustadz, yang dilakukan oleh Rasul di bulan Ramadan, Ustadz? Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'du. Langsung saja berkaitan dengan beberapa kesunahan yang dilakukan oleh bagi orang yang berpuasa, sebetulnya banyak. Sebetulnya banyak. Antara lain itu kalau di dalam kitab Siyam, Fasunatu ta'jilu fitrina indama tayaqona hurubi tamrifama, yaitu takjil itu bersegera untuk berpuasa. Cuman takjil ini satu paket dengan makanan yang kita gunakan untuk berbuka, yaitu kurma dengan seteguk air. Cuman kalau di Indonesia kan termasuk jarang lah. Kebanyakan itu orang tua sendiri mengawali dengan buka puasanya dengan sebat dulu, Ustaz. Astagfirullah. Karena kita di Indonesia. Iya, kan Rasul kan menyunahkan kalau berbukalah yang manis-manis, Ustaz. Tapi yang paling penting, Ustaz. Yang paling penting itu adalah setelah berbuka menggunakan kurma dengan seteguk air, dilanjutkan dengan doanya. Tentu banyak yang sudah hafal. Wabak Dawud doa watasahur. Kemudian yang ketiga, sahur. Sahur itu sebetulnya sunnah. Bagi mereka yang tidak terbiasa menahan lapar, itu seyogianya disarankan ada sahur. Cuman lebih sunnah lagi, sahurnya itu jangan di pertengahan malam, tapi di akhir malam. Akhir malam ya kok bisa. Jadi sahur ini diakhirkan. Jadi menjelang, kan kita mesti diingatkan di desa-desa itu kan ada, bahkan secara nasional ada yang pakai musik. Sahur. Banyak sahur kan itu ya. Viral itu, Ustaz. Ada juga. Jadi kalau di masjid-masjid biasanya dia diingatkan sahur waktunya sahur, untuk segera sahur. Antara lain seperti itu, yang antara lain yang disunahkan. Karena yang perlu diingat adalah kalau bukan orang yang berpuasa itu ada kesunahan, tapi kalau ketika berpuasa malah tidak menjadi sunnah. Jadi ini yang harus kita pahami. Antara lain ya, sunnah selain berpuasa, contohnya siwak itu kalau mau sholat itu sunnah. Tapi ketika berpuasa itu makruh hukumnya untuk siwak. Antara lain sikat gigi, berkumur, itu hukumnya makruh ketika berpuasa. Jadi kesunahan bagi orang yang berpuasa itu tadi itu yang saya sebutkan, takjil menggunakan kurma dengan seteguk air, kemudian doa berbuka. Hafal ya? Alhamdulillah, hafal sekali. Mungkin
Allahumma lakasu Sentuh wa bika amantu wa ila rizqa aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. lain itu. Ya. Kemudian sahur. Ada lagi ini yang untuk yang orang-orang dewasa ya, Ya, Ustaz. yaitu ketika bermimpi keluar air mani atau bersenggama dengan istrinya, Ya. itu mandi sebelum fajar shadiq. Itu sunnah hukumnya. Tapi apakah nanti mandinya itu setelah terbitnya fajar shadiq? Boleh. Oh, dalam artian kalau semisal kayak ditunda gitu tidak apa-apa gitu, Ustaz. Tidak apa-apa, Iya. masih sah rasanya. Tapi yang benar adalah sebelum fajar shadiq sudah Mandi, sah. Ustaz, ya. Kemudian ini yang jarang dilakukan tapi sangat baik untuk persiapan sholat taraweh. Kita disunahkan mandi seperti mandi besar itu setiap malam bulan Ramadan. Tapi niatnya ada niatnya sendiri, Ustaz, mungkin. Ya, nawaitul husla min lailati syahri Ramadan. Jadi kesunahan ini seperti kita mau melaksanakan sholat Jumat. Oh, ya. Jadi ini penting karena jarang sekali dilakukan dan pahalanya sangat besar. Kemudian wal husnul lailatin syahrus ya fatir walau bijur'atin risuam. Tadi itu ketika takjil umpama tidak ada rumah. Yang penting bersegera untuk berbuka. Meskipun hanya seteguk air. Jadi umpama tidak ada kurma langsung Yang intinya menyegerakan, Ustaz, menyegerakan menyegerakan. berbuka. Cuman kan kalau di Indonesia, kalau utamanya di Banyuwangi, ketika berbuka suganya kan banyak. Iya, betul, Ustaz. Dihabiskan dulu baru sholat. Iya. Jadi yang benar, Iya, Ustaz. yang sunnah itu adalah minum seteguk air, mungkin ditambah dengan kolaknya, sholat dulu. Yang penting sudah berwudu, kemudian Sholat dulu. setelah sholat, setelah berzikir baru Makan gitu. makan. Setelah makan mungkin sudah berkeringat baru mandi. Itu baru bersiap untuk sholat isya dan taraweh. itu. Mungkin itu yang menjadi kesunahan. Ustadz, mungkin tadi itu kan di awal tadi kan ada yang membangunkan sahur dengan musik-musik. Nah, itu kalau di Islam sendiri tuh apa diperbolehkan, Ustadz? Apa enggak semuanya kayak ada non-Islam yang merasa terganggu gitu? Itu gimana, Ustadz, kalau di Islam sendiri, Ustadz? Penting ini kita sampaikan. Iya. Kaitannya dengan moderasi beragama. Betul, Ustadz. Kita harus punya toleransi. Kalau lingkungannya itu memang sudah mayoritas Muslim, insya Allah tidak akan mengganggu. Justru itu malah mereka akan terbantukan ketika dibangunkan untuk bersahur. Iya. Tapi kalau yang masih banyak yang non Muslim, Iya. itu ya tetap kita sarankan jangan pakai musik. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Dan tujuan utamanya kegiatan sahur itu tersampaikan. Itu adalah toleransi. Kita sebagai warga Ahlussunnah wal Jamaah ya harus lebih mengedepankan toleransi. Jangan sampai tidak mengganggu orang lain. Nah, Ustadz, kalau di bulan Ramadan ini kan kita kan harus dilalui dengan kegiatan yang baik-baik, positif. Nah, ada mungkin, Ustadz, hal-hal yang harus kita hindari atau kita tidak usah lakukan, makruh lah intinya. Itu apa saja sih, Ustadz, untuk kegiatan yang kita harus hindari itu, Ustadz? Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa, tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maksudnya apa? Amal ini itu lebih baik ditinggalkan.
lebih baik ditinggalkan sehingga tidak merusak pahala puasa. Jadi puasanya sah, tapi pahala puasa itu bisa terhapus karena tapi kalau semisal ditinggalkan gitu Ustaz, dapat dosa nggak kira-kira orangnya itu Ustaz? ditinggalkan maksudnya gimana? Memang Maksudnya- harus ditinggalkan. Oh memang harus ditinggalkan? Harus ditinggalkan. Oh, tapi tidak dapat dosa kan Ustaz? Jika tidak dapat dosa tidak dapat pahala gitu? Kalau Atau- kita tinggalkan berarti kita dapat pahala. Oh. Tapi kalau kita lakukan, pahala puasanya hilang. Percuma kita puasa. Iya. Kalau masih melakukan itu. Gitu loh. Antara lain, Heeh. satu berkata bohong, Iya. yang kedua ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Orang lain. Kemudian namimah itu apa? Adu-adu. Omong sana dibawa ke sini, Iya. omong sini dibawa ke sana, akhirnya orang tersebut malah cekcok. Ini namanya adu-adu. Jadi omongan itu bisa menyebabkan orang lain bisa bertengkar. Hmm. Itu namimah. Kemudian ini bagi orang yang dewasa, Hmm. syahwat Ya. yang berlebihan. Hmm. Jadi melihat istrinya dengan syahwat itu bisa menghilangkan pahala. Puasa. Itu antara lain. Iya. Kemudian yang terakhir itu sesuai hadis Rasulullah, sumpah palsu. Jadi menguatkan perkataan yang bohong tadi Hmm. dengan sumpah palsu. Nah, ini yang menyebabkan pahala puasa itu tidak ada. Iya. Percuma kita puasa. Sia-sia. Sia-sia. Tapi Ustadz, itu wajib nggak kita kalau menggantinya gitu Ustadz? Tetap wajib atau tinggalkan aja sudah Ustadz? Itu bagaimana? Wajib mengganti puasanya apa Iya, gimana? maksudnya kan kita kan tinggalkan, udahlah tinggalin aja lah kan dapat pahala itu Ustadz. Terus kalau Ternyata tetap melakukan. enggak, maksudnya kalau kita ganti di kemudian hari lah, kalau waktu itu bulan Ramadan kita tinggalkan. Nah itu kita tetap diwajibkan untuk mengganti nggak Ustadz? Enggak. Oh itu tidak. Puasanya sah, Sah, pahalanya yang nggak ada. enggak ada. Karena dalam hadis kursi sudah pernah disampaikan oleh Allah sendiri, asyamu li wa ana ajzi'u bihi. Puasa itu untukku dan saya yang memberikan pahalanya. Yang memberikan balasan itu Allah langsung. Kalau sholat, kalau zakat itu sebetulnya untuk kita sendiri. Wa ma tunfiqu khairul li anfusikum. Sholat juga demikian. Ya. Itu untuk kita sendiri. Tapi khusus puasa itu Allah sendiri yang memberikan pahala dan memang puasa kita itu untuk Allah, bukan untuk manusianya. Itu yang harus kita pahami. Sehingga 5 hal tadi perlu kita hindari agar puasa kita itu benar-benar pahalanya yang sangat besar dari Allah langsung. Sehingga nanti ketika sudah menjelang Syawal kita benar-benar orang yang menang dalam ujian berpuasa itu. Baru Idul Fitri itu milik orang yang berpuasa. Dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata. Jadi sempurnakan bulan Ramadan itu hitungannya sampai 30 hari. Walitukabirullah, baru kita bertakbir dalam hal apa? Idul Fitri. Jadi yang berhak mendapatkan kemenangan itu mereka-mereka yang berpuasanya itu penuh 30 hari dan benar-benar bisa atau mampu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk menahan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan pahalanya puasa. Nah Ustadz, kalau semisal ini adalah pertanyaan lagi nih Ustadz, terakhir ini biar nggak terlalu lama juga, kasihan sama penonton yang lain ini, durasi juga Ustadz.
Semuanya kalau puasa tapi maksiat tetap jalan, atau mungkin waktu sholat terus maksiat jalan, atau disingkat dari STMJ lah Ustadz, sholat terus maksiat jalan. Sholat terus maksiat jalan itu amalannya diterima nggak sih Ustadz kira-kira? Karena memang yang memberi pahala itu langsung Allah, dan yang mengetahui ikhlas tidaknya amalan tersebut memang Allah sendiri yang tahu. Iya. Kalau sudah mampu meninggalkan apa yang menjadi bisa membatalkan puasa, puasanya sah, tidak perlu diganti, tidak perlu diganti. Kalau ukuran maksiat ya itu tadi, kok masih tetap melakukan maksiat padahal sudah puasa. Ini yang harus kita pahami. Satu, perbedaan siam dengan shaum. Itu ada perbedaannya. Jadi kalau siam al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa anil mufattirati bisyara itu makhsusatin. Siam itu adalah menahan diri dari makan, minum, jima, dan semua yang membatalkan puasa. Dengan syarat-syarat tertentu. Min fajris shotiki, min tulu'il fajris shotiki ila ghurubi syamsi, yang dimulai dari terbitnya fajar shottik sampai tenggelamnya matahari. Itu untuk pengertian siam. Tapi beda. Kalau yang shaum itu dalam Al-Quran hanya menahan ucapan. Jadi lisan kita harus dijaga. Lisan kita harus dijaga. Ini yang paling mendasari bahwasanya ketika kalau kita ngomong maksiat tetap jalan, ya dilema juga sih memang. Iya. Tapi ingat, pahala puasa itu milik Allah. Milik Allah. Allah yang tahu. Maka kalau sholat sudah ada kejelasan itu. Iya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Khusus puasa, saya yakin kalau puasanya benar-benar ikhlas, benar-benar terjaga dari semua itu, maksiat itu malah akan terhindar. Yeah. Biasanya mereka yang tidak ikhlas itu masih jalan terus tadi. Ini yang harus kita pahami. Ada lagi yang paling penting yang ingin saya sampaikan ketika di bulan puasa ini. Ya mungkin ini yang terakhir ya. Al-jannatu mustaqotun ila arba'in amalin. Surga itu merindukan 4 golongan. Apa saja itu? Yaitu 1, tahlil Quran. Maka sampean saksikan sudah ketika di bulan puasa banyak orang yang membaca Al-Quran. Rebutan yang di masjid, yang di musola, yang sampai malam-malam itu saat tadarus. Ada yang semalaman, sampai menjelang sahur, sampai imsak. Itu tahlil Quran. Karena kepengen termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang kedua, mut'imil ji'an, yaitu orang yang suka memberi makan untuk berbuka, orang yang lapar. Ini yang paling penting. Makanya kita kan sudah melakukan takjil, itu memberikan makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa. Itu termasuk mut'imil ji'an. Yang ketiga, wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Qimatul mari, harga diri seseorang itu tergantung lidah. Yang terakhir, wasoimun bi syahri Ramadan. Wasoimin
fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang penting. Iya. 4 inilah nanti yang akan selalu dirindukan oleh surga. Jadi kata penutup saya yang sesuai hadis ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjalankan ibadah puasa ini, orang yang ikhlas, yang benar-benar mampu meninggalkan yang dilarang dalam berpuasa, yang bisa membatalkan puasa, termasuk menjaga lisan kita. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Siap Ustaz. Baik, itulah teman-teman sekalian acara Ramadan kita kali ini, atau kurma kuliah Ramadan. Nah, mudah-mudahan teman-temanku sekalian puasa kita bertahan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.